Salam, selamat pagi untuk anak-anak pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat kalian semua. Semoga semua kalian dalam keadaan fit dan sehat. Hari ini kita kembali melanjutkan materi pembelajaran kita di kelas 10. Adapun yang menjadi topik dan materi kita adalah Allah membaharui kehidupan. Dengan kompetensi dasarnya adalah siswa kalian memahami keberadaan Allah sebagai pembaharu kehidupan manusia dan alam. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang bisa muncul pertanyaan di benak kita, di pikiran kita, bagaimana sistem dunia ini bisa berjalan tanpa kita bisa melihat pengatur dan yang mengendalikannya. Tentu juga kita bisa melihat alam dengan segala rupa dan tampilannya, semua tertata dengan baik, dan kita bisa lihat juga lingkungan kita, ada pohon-pohonan terus bertumbuh menjadi rindang, alam yang sedemikian rupa indah menawan, tentu ada perancang agung di dalamnya. Nah, oleh sebab itu Allah adalah sang pencipta. Dan Allah itu tidak berhenti hanya mencipta, tetapi dia juga melakukan pemeliharaan, dia juga melakukan pembaharuan bagi setiap ciptaannya, termasuk manusia dan alam, ya. Nah, ada kita memahami apa yang disebut, dan ini dikenalkan Tuhan Yesus pada pelayanannya, itu hukum kasih. Kalau di perjanjian lama kita mengenal hukum Taurat yang diterima Musa di Gunung Sinai, di mana klasifikasi ataupun pembagiannya adalah hukum 1 sampai 4 itu berbicara relasi vertikal. Hubungan manusia dengan Allah itu hukum 1 sampai 4. Lalu hukum 5 sampai dengan 10 itu berbicara tentang relasi horizontal, hubungan manusia dengan manusia. Jadi di dalam perjanjian baru Yesus mengenalkan hukum kasih. Ia berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapinya dalam konteks kehidupan. Maka Yesus mengenalkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan pikiranmu serta kekuatanmu. Dan hukum yang tidak kalah penting adalah kasihi sesamamu manusia sama seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Jadi ketika kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, kita melakukan hukum pertama sampai hukum keempat, hukum Taurat. Ketika kita bisa mengasihi sesama kita, kita melakukan hukum 5 sampai dengan 10 hukum Taurat, ya. Jadi kasihilah sesamamu manusia sama seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Lalu timbul pertanyaan, lalu siapa sebenarnya sesama kita? Sesama kita bukan satu marga dengan kita, bukan satu kampung, bukan satu gereja, bukan satu sekolah dengan kita. Tetapi sesama kita adalah, ini perlu dipahami anak-anak setiap orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan Tuhan itu adalah sesama kita. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa sesama kita itu siapa saja di luar sana membutuhkan pertolongan Tuhan lewat kita, ya kita bisa dan kita wajib menolongnya. Itu sesama kita. Jadi Yesus mengenalkan pemahaman konsep sesama itu melalui perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Ya, mungkin kalian sudah pernah mendengar kisah dan cerita ini, bahwasanya ada orang Yahudi, ada imam Lewi yang baru pulang melayani, tapi ketika mereka di tengah jalan melihat ada korban perampokan, mereka tidak menolong, mereka tidak membantu, mereka justru menghindar dan lewat membiarkan. Tapi ketika ada orang Samaria yang notabene tidak mengenal Allah, tidak beribadah, tapi justru dia yang turun dari kudanya, menolong dan memberikan perawatan kepadanya. Lalu Yesus bertanya, siapakah sebenarnya yang menjadi pelaku kasih? Nah, ini tentunya menjadi tamparan buat orang-orang Lewi yang notabene mereka baru pulang melayani dari bait Allah, tapi mereka tidak melakukan kasih. Sedangkan orang Samaria tidak sedang beribadah, tidak melayani, tapi melakukan kasih. Nah, jadi untuk menyadarkan orang Yahudi yang memahami sesama manusia adalah orang-orang Yahudi sendiri. Mereka berkonsepsi, berpikir bahwasanya orang-orang yang di sekitarnya itu satu suku, satu bangsanya itulah yang menjadi konsep sesamanya. Nah, Yesus meluruskan konsep pemahaman yang salah itu, bahwa setiap orang yang membutuhkan pertolongan adalah sesama kita. Allah membaharui hidup manusia.
Jadi Allah itu tidak statis, Allah tidak pasif tapi aktif. Allah terus bekerja, Allah adalah pencipta dan Ia sekaligus pemelihara apa yang Ia ciptakan. Ia juga penyelamat, penolong, dan Ia membaharui ciptaannya itu sesuai dengan kehendak dan kerinduan Bapa. Pembaharu yang dimaksud adalah menurut Paulus, Rasul Paulus adalah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Jadi dalam konsep Paulus, pembaharuan yang dilakukan Allah itu adalah bagaimana manusia sadar dan bertobat, meninggalkan karakter lama dan dia mengenakan karakter baru, karakter yang sudah mengalami pembaharuan dalam Kristus Yesus. Bertobat, berputar 180 derajat dan meninggalkan cara hidup yang lama, baru mengenakan cara hidup yang baru. Manusia lama itu belum dibaharui dan belum bertobat, tetapi manusia baru sudah dibaharui, sudah bertobat dan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Perubahan hidup itu bisa kita lihat dalam konteks kehidupan seseorang. Najis menjadi kudus, berpikir negatif mengarah kepada berpikir positif, dari negatif thinking kepada positif thinking, kedagingan kepada roh, instan kepada proses, neraka menuju surga. Itu perubahan-perubahan yang dirindukan dan tentunya bisa kita deteksi dan lihat di tengah-tengah kehidupan sesama kita. Yang menjadi kesimpulan pada materi kita hari ini adalah Allah tetap berkarya dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan alam dan ciptaan menceritakan keberadaannya yang terus berkarya, yang terus memelihara. Kita adalah menuju keserupaan dengan anaknya, Yesus Kristus. Oleh sebab itu anak-anakku pada hari ini, izinkan hatimu dibaharui supaya engkau menjadi manusia yang baru. Engkau memiliki hati yang baru, motivasi yang baru, pengenalan Tuhan yang baru. Tuhan memberkati kalian semua. Semoga kita semua sehat dalam perlindungan Tuhan. Kerjakan latihan soal yang saya share hari ini di dalam buku tugas. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.